Sahabat-sahabat pelangi kehidupan, selamat berjumpa. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam. Kali ini saya menjumpai sahabat-sahabat, ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk mengunjungi atau melihat salah satu tempat yang hemat saya amat indah di Malang, tepatnya di daerah Bandulan. Ada sebuah tempat yang bernama Kolumbarium. Lebih lengkapnya adalah Kolumbarium Paranti Jati. Apa itu Kolumbarium? Kalau kita membaca atau membuka Google di dalam internet, akan terjawab bahwa Kolumbarium adalah tempat penyimpanan abu. Orang yang sudah dikremasi atau dibakar, kemudian abunya disimpan di tempat itu. Nah, nama Paranti Jati itu ternyata memiliki atau mengandung arti. Paranti itu adalah peristirahatan atau tempat peristirahatan. Jati itu artinya sejati. Maka Kolumbarium Paranti Jati adalah tempat peristirahatan sejati, tempat peristirahatan abadi. Kolumbarium Paranti Jati ini dimiliki oleh Ordo Karmelit atau Okarm, Ordo Karmel, yang diberkati oleh Bapak Uskup Monsinyur Henrikus Pidiarto Okarm tanggal 2 November 2021. Kalau kita melihat komplek Kolumbarium Paranti Jati yang memang sekarang belum selesai secara sepenuhnya pembangunannya, tetapi sudah digunakan untuk menyimpan abu jenazah, baik itu dari kalangan umat Katolik maupun juga untuk kalangan biarawan-biarawati. Bahkan ada yang terkhusus juga untuk biarawan dari Ordo Karmelit. Di tempat itu abu disimpan. Dari tempat itu sangat dirasakan suasana di mana tempat itu menjadi tempat yang sungguh tenang untuk beristirahat abadi. Kolumbarium Paranti Jati dibangun dalam sebuah taman doa dengan berbagai macam aksesori maupun juga beberapa patung yang dibangun di sana. Di antaranya adalah Kolumbarium Paranti Jati ini memiliki ikon utama, yakni patung Santa Maria Bunda Karmel. Digambarkan Bunda yang ia juga membopong atau menggendong anak-anak yang kalau kita membaca di dalam kitab suci, kita ingat akan sabda Injil di dalam Yohanes. Ketika di kayu salib, Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan juga kepada para murid dia mengatakan, "Inilah ibumu." Maria Bunda Karmel, ia menjadi ibu kita semua, menjadi ibu dan pelindung bagi kita. Di samping patung Maria Bunda Karmel, juga ada patung dari batu hijau yang konon itu beratnya lebih dari 1 ton. Dan dia langsung dipahat dalam batu itu yang didatangkan dari negeri tirai bambu. Ada sebuah kapel yang di dalam kapel itu disemayamkan abu dari jenazah Monsinyur Franciscus Saverius Hadi Sumarto Okarm yang dahulu pernah menjabat sebagai gembala atau uskup di Keuskupan Malang dan kemudian menjadi uskup di Keuskupan Manokwari Sorong. Beliau wafat sebagai uskup emeritus Keuskupan Manokwari Sorong dan kemudian
diperabukan dan disimpan di kolumbarium Paranti Jati ini. Yang menarik bahwa di dalam taman doa kolumbarium Paranti Jati ini ada sederet stasi jalan salib atau tempat untuk berdoa jalan salib, yang di ujung sana ada sebuah gua atau makam yang disebut sebagai makam kebangkitan, yang digambarkan sebuah makam kuburan gua yang batunya sudah terguling dan Tuhan Yesus bangkit, dibuat patung Tuhan Yesus di atas kubur itu. Artinya apa? Untuk menuju tempat kebahagiaan sejati, kehidupan abadi kebangkitan, orang harus menjalani jalan salib, harus berani menapaki kehidupan yang mungkin penuh dengan perjuangan. Itulah kurang lebih gambaran mengenai taman doa dan kolumbarium Paranti Jati. Walaupun di tempat itu disemayamkan atau disimpan abu jenazah, tetapi tempat itu terkesan sungguh nyaman, indah. Bahkan di malam hari pun bukan menakutkan, tetapi cukup indah, tempat yang tenang untuk berdoa. Sambil juga mengingatkan, ketika kita berdoa di taman doa di kolumbarium, tempat di mana abu jenazah itu disimpan, kita pun diingatkan bahwa akhir dan tujuan kita atau tujuan akhir dari peziarah kita adalah hidup di dalam kesejatian, hidup bersama Tuhan. Kita akan kembali menjadi abu, menjadi debu tanah, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Semoga taman doa dan kolumbarium Paranti Jati di Bandulan, Malang ini mengingatkan kita semua bahwa selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan berkarya di dunia, mari kita persembahkan yang sebaik-baiknya bagi Tuhan, seindah-indahnya bagi Tuhan. Tentu kita wujudkan di dalam perbuatan baik kepada sesama. Jika Tuhan memberikan karunia talenta, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar talenta yang diberikan Tuhan ini tidak hanya kita miliki sendiri saja, tetapi juga berdaya guna bagi sesama. Dari Bandulan, Malang, Jawa Timur, saya Romo Stefanus Estatora Harjo PR mengucapkan selamat menapaki kehidupan kita. Selamat mewarnai pelangi kehidupan kita dengan perbuatan baik dan perbuatan kasih kita. Berkah dalam.